DPRD berupa Raperda Kabupaten Layak Anak dan Raperda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin. Selamat serta salam, semoga dapatkan syafaat dalam yang terberat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Raperda tentang Kabupaten Layak Anak dan Raperda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan DPRD berupaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak dan masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepan perda-perda inisiatif DPRD juga akan senantiasa diperlukan dan diharapkan sebagai wujud sinergisitas antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan di daerah kita. Keberadaan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak diharapkan menjadi payung hukum serta menjadi komitmen kita bersama untuk memenuhi hak-hak bagi anak-anak kita. Dengan adanya perda ini diharapkan proses integrasian komitmen dan sumber daya kita secara menyeluruh dan terencana untuk memenuhi hak anak-anak dapat terwujud. Keberadaan peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin juga menjadi perda yang penting di daerah kita. Sekaligus juga pedulian terhadap masyarakat miskin agar terpenuhi haknya di dalam masalah hukum. Karena setiap orang berhak terhadap perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan keberadaan perda ini diharapkan dapat mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Kami menilai dan menyepakati kedua belah perda ini perlu untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sungai Selatan. Setelah perda ini kita sepakati, maka langkah selanjutnya adalah menerapkan perda ini. Kami selaku eksekutif akan berupaya optimal sesuai dengan tugas dan fungsi kami untuk mendukung penerapan peraturan daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, menutup sambutan ini saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan analisa pihak berwenang, saat ini masih akan terjadi peningkatan kasus COVID-19 daerah kita. Untuk itu mari kita mulai untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya berharap kita semua yang hadir di sini menjadi contoh bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Akhirnya kepada saudara ketua dan segenap anggota DPRD yang kami mohon maaf. Semoga kerjasama dan sinergisitas antara kita akan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, dengan ditandatanganinya berita acara persetujuan bersama tadi, maka berakhirlah acara rapat paripurna pada hari ini. Pimpinan dan Dewan sekaligus pengundang dengan penuh kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perda ini adalah inisiatif DPRD. Kenapa DPRD menginisiasi? Karena ini adalah untuk memenuhi hajat orang banyak. Pertama, Perda Kabupaten Layak Anak ini adalah menerapkan apa yang diamanatkan undang-undang, bahwa di kabupaten itu harus ada undang-undang tentang layak anak di samping perlindungan terhadap anak. Nah, jadi ini amanat undang-undang. Kedua, bantuan hukum untuk masyarakat miskin juga ini diamanatkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap masyarakat kita itu kesetaraan dalam hukum. Nah, sekarang ini kan kita banyak melihat orang-orang miskin, banyak mereka tidak mendapatkan bantuan hukum. Maka itu DPR menginisiasi persoalan ini supaya masyarakat khususnya di Hulu Sungai Selatan, terutama mereka yang kurang mampu, supaya mereka mendapat pendampingan jika mereka ada berperkara di pengadilan ataupun di luar tersebut. Nah, jadi ini menjadi lengkap di sana. Di perda kita itu bantuan nanti kepada pihak ketiga. Kerjasama pihak ketiga, pertama dengan lawyer, kemudian dengan dosen,
yang ada hubungannya dengan kan Arab. ya, yang bantuan hukum itu mereka pertama dulu harus terdaftar. Ya, sebagai warga Hulu Sungai Selatan. Itu yang penting, ya. Kalau di luar itu kita mohon maaf, ya kita tutup aja. Nah, kedua, mereka ada surat keterangan. Mereka terdaftar di dinas sosial, apapun catatan lain bahwa mereka itu memang kategori miskin. Nah, ini yang kita bantu. Nah, lalu untuk membantu, siapa sih bantuan hukumnya? Maka kita menunjuk nanti pihak ketiga. Pihak ketiga misalnya pengacara atau lawyer. Nah, mereka ini harus punya syarat. Harus punya syarat juga. Pertama, mereka punya kantor perwakilan atau perwakilan di Hulu Sungai Selatan. Jadi kalau mereka di Banjar, tidak ada, kita kan tidak boleh. Jadi itu syarat dulu. Mereka harus menempatkan perwakilan di Hulu Sungai Selatan supaya masyarakat kita mudah konsultasi hukum. Kedua, ada anggaran biaya disediakan. Ini nanti di sekretariat bagian hukum, di bagian hukum, kabak hukum. Nah, ini kita anggarkan. Misalnya satu perkara sampai inkrah, katakanlah misalnya 5 juta. Nah, ini dulu sampai inkrah ini. Nah, jadi di undang-undang itu jelas nanti perkara mana saja yang bisa kita bantu, perkara mana saja yang tidak bisa dibantu. Kalau masalah teroris kita tidak bisa bantu. Ya kan, nih mohon maaf, ya kan, walaupun mereka pelakunya orang miskin, mereka tidak bisa. Ada pengecualian. Teroris tersandung masalah hukum narkoba. Nah, di samping itu nanti kita perlu juga dana itu ada juga sosialisasi kepada masyarakat. Ya kan, kita sosialisasikan masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba dan sebagainya. Jadi semua pihak kita libatkan nanti ini. Nah, itu harapan kami, kenapa kami DPRD menginisiasi. Karena masyarakat kita sekarang kan banyak nih. Coba lihat, ILP itu hampir penuh. Rutan kita hampir penuh. Nah, ini terbesar penghuni rutan, mohon maaf ya, warga negara. Tapi narkoba tadi Narkoba kita nggak bisa bantu. Nah, itu ada satu macam juga. Di PES kemarin dia nggak bisa bantu. Mereka yang di sini PES, baik residivis pembunuhan, kemudian narkoba sudah berulang kali. Intinya residivis lah, kan? Residivis lah.